Ikhwatal iman, salah satu yang disebutkan oleh para ulama kita, anna dunya darul bala, bahwasannya orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan mendapatkan ujian demi ujian, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan pasti senantiasa kami akan berikan ujian demi ujian kepada kalian, berupa kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan pasukan, dan sedikit dari rasa takut. Kemudian Allah katakan, tapi berikanlah berita gembira dari semua ujian-ujian itu kepada mereka yang mampu bersabar. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salam penghormatan dari Allah dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Itulah kenapa para ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya siapapun yang hidup di dunia ini, maka dia akan melewati satu ujian untuk mendatangi ujian yang berikutnya. Akan tetapi ikhwatal iman, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya menjadi sikap orang yang kokoh keimanannya kepada Allah ketika ia melewati ujian demi ujian di dunia ini? Maka yang pertama, apabila kita mendapatkan ujian dari Allah, apabila kita merasakan ada musibah yang sedang menghampiri kehidupan kita, maka yang pertama, langsung bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mengapa kita perlu bertawakal ketika musibah itu datang? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang mengandalkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalahnya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang mengandalkan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi justru sebaliknya, Allah menyukai orang-orang yang bersandar dan bertawakal kepada Allah. Itulah mengapa Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan benar, maka Allah akan menyelesaikan semua masalahnya. Dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersembunyi di dalam perjalanannya hijrah menuju kota Madinah di Gua Thur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika orang-orang kafir telah sampai di pintu gua, yang dikatakan oleh Abu Bakar, "Lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna." Ya Rasulullah, sekiranya mereka menundukkan kepala mereka, maka kita akan ditangkap oleh mereka, kita akan terlihat oleh mereka. Apa Rasulullah katakan? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu sekiranya ada dua orang manusia dan Allah menjadi yang ketiga di antara mereka? Maka Abu Bakar mengatakan Allah akan menyelamatkan mereka. Maka Rasul katakan, sudah Abu Bakar,
kita pasti selamat. Dan benar, ketika Rasulullah bertawakal kepada Allah, yakin atas datangnya pertolongan Allah, maka Gua Thur yang sedikit lagi orang-orang kafir akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar, Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar. Maka yang pertama, langsung bertawakal kepada Allah. Yang kedua, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Husnudzan yang kedua, kita yakin musibah ini datangnya dari Allah yang Maha Rahman. Musibah ini datangnya bukan dari musuh yang menginginkan kehancuran kita. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang Nabiullah Ayyub alaihi salam, ketika Allah mengatakan kepada kita, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ayyub alaihi salam ketika ditimpa musibah demi musibah, ujian demi ujian, Allah mengatakan kepada kita, ingatlah kepada Ayyub alaihi salam ketika dia menyeru Allah, tidak ada yang diseru kecuali Allah. Dengan Ayyub mengucapkan anni massani adh-dhurr, ya Allah, aku tersentuh kesulitan. Kemudian Ayyub berhusnudzan kepada Allah. Apa husnudzannya? Wa anta arhamur rahimin, dalam keadaan aku yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang paling menyayangiku. Apa yang terjadi? Fakashafna ma bihi min dhurr. Langsung seketika itu Allah menghilangkan semua kesulitan Nabi Ayyub alaihi salam. Sesuai dengan firman Allah di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kemudian yang ketiga, apabila kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yakin bahwasannya pertolongan Allah tidak jauh dari orang-orang yang beriman. Jangan berputus asa atas datangnya pertolongan Allah. Wala yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidaklah berputus asa kecuali merekalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang beriman senantiasa yakin bahwasannya pertolongan Allah akan senantiasa dekat kepadanya. Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun membawa Bani Israel, dan ketika itu terhenti oleh lautan, sementara di belakang Fir'aun dan bala tentaranya sedang mengejar dan mulai nampak di hadapan Nabi Musa, maka Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, pasti kita akan tertangkap. Apa jawaban Musa alaihi salam? Nabi Musa dengan keyakinannya, dia tidak pernah berputus asa dari pertolongan Allah. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin kita akan tertangkap. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku dan Allah akan berikan jalan keluar kepadaku. Dan benar, Allah bukakan lautan itu untuk menjadi jalan keluar bagi Nabi Musa. Maka apabila kita ditimpa musibah, kesulitan, ujian, yakin Allah maha mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ad-du'a wa kathratud du'a. Jangan lupa, apabila kita ditimpa musibah, terkadang kita panik, terkadang kita ingin segera masalah itu selesai. Padahal kita memiliki satu senjata yang paling ampuh, itulah doa. Walaupun terkadang kita terlanjur panik dan akhirnya kita melupakan doa,
Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kita, dalam keadaan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Apa yang Allah katakan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku dan aku akan berikan apa yang kalian minta. Maka apabila kita berdoa, maka masalah itu, musibah itu justru menjadi ladang kebaikan untuk kita, dalam keyakinan Allah akan memberikan apa yang kita minta, yaitu terselesaikannya musibah ini dengan baik sesuai apa yang Allah kehendaki untuk kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim.